Assalamualaikum teman-teman DA3 Muslim. Salah satu peristiwa yang sangat paling bersejarah di dalam sejarah umat muslim adalah peristiwa hijrahnya semua kaum muslim ke kota Madinah. Sebelum kita masuk ke ringkasan cerita peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW, bantu channel ini agar tetap bisa berkembang dengan menekan tombol like dan subscribe. Mari kita mulai ringkasan kisahnya. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang nabi dan rasul pada umur 40 tahun di kota Mekah. Di tengah-tengah kaum jahiliyah yang saat itu sudah sangat melenceng dari ajaran leluhur mereka yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad diutus membawa syariat Islam untuk meluruskan tradisi dan ajaran yang melenceng tersebut. Banyak penolakan dan kekerasan yang diterima oleh Nabi Muhammad dan kaum muslim pada saat itu. Banyak sekali para sahabat yang mendapat penyiksaan dan intimidasi dari petinggi-petinggi kaum Quraisy. Bertahun-tahun Nabi Muhammad dan para sahabat berdakwah, akan tetapi Islam tidak terlalu berkembang pesat dan mengalami kebuntuan. Karena saat itu Islam masih menjadi agama yang asing dan minoritas di Mekah. Tidak henti-hentinya datang cacian, hinaan, ancaman dan siksaan yang semakin keras. Bahkan ada yang sampai wafat karena berpegang teguh pada agama Islam. Setelah 13 tahun berdakwah dan menyebarkan Islam di kota Mekah, datanglah wahyu untuk berhijrah ke kota Yathrib, atau yang biasa kita kenal sekarang adalah kota Madinah. Karena pada saat itu, petinggi-petinggi kaum Quraisy yang salah satunya adalah Abu Jahal, sedang mengadakan pertemuan di Darun Nadwah untuk melakukan niat jahat kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka merencanakan ingin membunuh Nabi Muhammad agar dakwah Islam terhenti. Perintah hijrah ini dikatakan tidak lama dari peristiwa Bayat Aqobah. Perjalanan hijrah ini pun dilakukan kaum muslimin secara bertahap dan bergantian. Akan tetapi Nabi Muhammad sendiri masih berada di Mekah dengan beberapa sahabat seperti Abu Bakar dan Ali. Ketika siang harinya, Nabi Muhammad pergi ke rumah Abu Bakar untuk memberitahu bahwa Allah Azza wa Jalla sudah memerintahkan untuk berhijrah. Dan Nabi pun merencanakan untuk pergi di awal-awal malam. Dan di awal malam yang sama, beberapa kaum Quraisy yang terpilih sebagai eksekutor dari berbagai suku berkumpul di depan pintu rumah Nabi dan mengintai kapan beliau bangun, sehingga dapat menyergapnya. Kebiasaan yang Nabi lakukan adalah tidur pada awal malam dan keluar setelah pertengahan atau 2/3 malam untuk sholat. Saat itu kafir Quraisy benar-benar yakin, rencana kejinya akan membuahkan hasil dan hal ini membuat Abu Jahal berdiri tegak penuh kesombongan dan keangkuhan. Setelah di awal malam, Nabi pun bersiap-siap dan sebelum keluar, Nabi berkata kepada Ali, "Wahai Ali, tidurlah di tempat tidurku dan berselimutlah. Gunakanlah untuk tidurmu, sebab tidak akan ada sesuatu pun yang engkau benci dari mereka yang mampu menjangkaumu." Hal ini dilakukan untuk mengecoh kaum Quraisy nanti. Dari kisah Ali bin Abi Thalib ini, para ulama sepakat bahwa sungguh luar biasa keimanan dan kesetiaan Ali terhadap Nabi Muhammad SAW. Karena tugas Ali untuk menggantikan Nabi yang seolah sedang tidur di ranjangnya bukanlah perkara yang ringan. Ini adalah pertaruhan nyawa. Bayangkan saja di tengah kejamnya kaum Quraisy yang sangat antusias ingin membunuh Nabi pada malam itu, bisa saja Ali yang akan terbunuh. Namun inilah kuasa Allah Azza wa Jalla. Kemudian waktu eksekusi yang kaum Quraisy rencanakan adalah setelah lewat tengah malam saat Nabi keluar dari rumah. Mereka melewati malam dengan berjaga-jaga sambil menunggu tengah malam tiba.
Sementara Rasulullah telah berhasil keluar dan menembus barisan penjagaan orang-orang Quraisy. Dengan petunjuk dari wahyu, beliau memungut setumpuk tanah lalu menaburkannya ke arah kepala mereka. Ketika itu, Allah telah mencabut pandangan kaum Quraisy dan melihat beliau, sehingga tidak dapat melihat beliau keluar dari rumah. Ada dalil yang mengatakan jika Nabi Muhammad keluar rumah dengan membaca surah Yasin ayat 9, namun para ulama berpendapat jika itu hadisnya lemah. Allahu ta'alam. Allah Maha Kuasa atas segalanya. Allah Maha melindungi dan tidak ada yang dapat melindungi selainnya. Allah menepati janji yang telah difirmankannya kepada Nabi Muhammad di dalam surah Al-Anfal ayat ke-30 yang artinya, dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Saat itu orang-orang Quraisy yang mengepung rumah Rasulullah tetap menunggu hingga waktu yang tepat. Dan menjelang tiba waktu tersebut, tanda-tanda kegagalan sudah nampak bagi mereka. Ada seorang laki-laki yang tidak ikut dalam pengepungan tersebut datang dan melihat mereka sedang berada di pintu rumah Nabi. Laki-laki tersebut kemudian menanya mereka, "Apa gerangan yang kalian tunggu?" Mereka menjawab, "Menunggu Muhammad." Laki-laki itu berkata, "Sungguh telah sia-sia dan merugilah kalian. Demi Allah, Muhammad telah melewati kalian dan menaburkan tanah ke atas kepala kalian, lalu pergi." Mereka berkata, "Demi Allah, kami tidak melihatnya." Mereka bangkit sambil mengusap tanah yang menempel di kepala mereka. Untuk memastikannya, mereka mengintip dari arah pintu dan melihat sosok yang mereka sangka Muhammad. Mereka pun masih tetap menunggu hingga pagi menjelang. Ali bangun dari tempat tidur. Melihat hal ini, mereka menjadi linglung lalu menanyai Ali perihal Muhammad. Ali menjawab, "Aku tidak mengetahui kemana dia." Rasulullah meninggalkan kota Mekah dan berhijrah ke Madinah pada tahun ke-14 kenabian. Rasulullah dan Abu Bakar menempuh perjalanan yang sangat jauh, karena harus berputar dahulu untuk menghindari pengejaran dari kaum Quraisy. Mereka berdua berdiam diri di Gua Sur selama 3 hari. Selama tinggal di Gua Sur, Abdullah putra Abu Bakar membantu perjalanan hijrah keduanya dengan memberikan informasi tentang orang-orang Quraisy. Sedangkan Amir bin Fuhairah, bekas budak Abu Bakar, memberikan minuman dari perahan susu kambing yang ia gembalakan. Sementara itu di kota Mekah, setelah mengalami dan menyadari kegagalan yang sangat besar, kaum Quraisy tidak hanya tinggal diam begitu saja. Mereka memutuskan untuk melakukan upaya pengejaran terhadap Rasulullah dan Abu Bakar. Mereka jadikan semua jalur menuju Mekah dari semua penjuru di bawah pengawasan yang sangat ketat. Selain itu, mereka juga membuat semacam sayembara dengan memberikan hadiah atau imbalan sebesar 100 ekor unta bagi siapa yang dapat membawa Rasulullah dan Abu Bakar ke hadapan orang-orang Quraisy, baik dalam keadaan hidup atau mati. Saat itu para pasukan berkuda, pejalan kaki, pemburu dan pelacak jejak bersama-sama berupaya keras melakukan pencarian hingga ke lereng-lereng perbukitan, lembah, dataran rendah dan tinggi, namun tanpa hasil. Hingga para pelacak tersebut melakukan pencarian ke mulut Gua Sur, akan tetapi Allah Maha menguasai urusannya. Di dalam riwayat Bukhari dari Anas, Abu Bakar bercerita, "Aku berada di sisi Nabi saat di gua, lalu aku mengangkat kepalaku. Ternyata, di situ ada kaki-kaki para pelacak kaum Quraisy. Lantas aku berkata, 'Wahai Rasulullah, jika sebagian mereka menoleh ke bawah pasti dia dapat melihat kita.' Dan Rasul berkata, 'Diamlah wahai Abu Bakar. Kita hanya berdua, tapi yang ketiga adalah Allah.'
Di dalam riwayat lain disebutkan, apa pendapatmu, bila ada dua orang sedangkan yang ketiganya adalah Allah? Kejadian tersebut merupakan mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla terhadap Nabi Muhammad SAW, sehingga keberadaan beliau tidak diketahui oleh para pelacak kafir Quraisy itu. Kemudian, ketika keadaan dirasa sudah mulai aman, saat kondisi malam hari dan perbekalan seadanya, Rasulullah dan Abu Bakar mulai melanjutkan perjalanan kembali untuk hijrah ke kota Madinah. Ada sebuah kisah menarik saat Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan hijrah mereka, di mana pada saat itu ada seorang pemburu handal bernama Suraqah bin Malik. Dia menjadi salah satu orang yang tergiur dengan imbalan yang ditawarkan oleh kaum Quraisy, di mana saat itu orang-orang Quraisy dan para utusannya sudah berputus asa untuk dapat menemukan Rasulullah. Akan tetapi Suraqah mendengar sebuah perbincangan dari suatu kaum, yang perbincangan tersebut mengatakan bahwa mereka melihat dari kejauhan ada dua bayangan orang berjalan di pesisir pantai. Ketika mendengar hal tersebut, Suraqah langsung bergegas menyiapkan kuda, baju besi, dan panahnya. Karena Suraqah meyakini jika sosok dua bayangan orang itu adalah Muhammad dan temannya, Abu Bakar. Suraqah dengan sangat berapi-api bersemangat mengejar Rasulullah dan Abu Bakar, karena saking inginnya mendapatkan hadiah dari kaum Quraisy. Akan tetapi dia sebelum dapat melihat Rasulullah, kuda yang ia naiki tiba-tiba tergelincir dan Suraqah pun terjatuh. Walaupun tubuhnya terasa sakit, Suraqah masih tetap berdiri melanjutkan pengejarannya. Ketika ia mulai melihat dua sosok bayangan dari Rasulullah dan Abu Bakar, Suraqah semakin kencang memacu kudanya lalu bersiap untuk memanah karena jarak Suraqah dan Rasulullah sudah cukup dekat. Dan tiba-tiba, kudanya Suraqah terjatuh kembali dan tergelincir sampai masuk ke dalam tanah. Di dalam kondisi yang sudah lemas dan tak berdaya, Suraqah pun bertanya-tanya, sebenarnya, ada apa ini? Sampai dua kali terjatuh saat menaiki kuda. Karena jaraknya yang sudah cukup dekat, Suraqah pun berteriak ke arah Rasulullah dan Abu Bakar lalu berkata, "Wahai Muhammad, aku Suraqah bin Malik bin Jashum, bersumpah tidak akan mencelakaimu." Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, "Tanyakanlah apa keperluannya?" Dan Suraqah berkata, "Tuliskanlah sesuatu untuk keamananku." Lalu Rasulullah menuliskan sesuatu di atas sebuah tulang dan memberikannya kepada Suraqah. Setelah itu berpisahlah mereka dan menempuh perjalanannya masing-masing. Kelak nanti, orang yang bernama Suraqah ini akan memeluk Islam setelah peristiwa Fathu Mekah. Rasulullah dan Abu Bakar pun melanjutkan perjalanan hijrahnya, dan singkat cerita, mereka semakin mendekati kota Madinah. Sebelum memasuki kota Madinah, Rasulullah singgah di sebuah tempat yang bernama Quba. Rasul berdiam diri beberapa waktu, dan di tempat inilah Rasul membangun sebuah masjid, yang dinamai Masjid Quba. Masjid pertama kaum muslim yang dibangun di atas ketakwaan. Dan masjid ini juga mempunyai keistimewaan dan kenangan tersendiri bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana di dalam sebuah riwayat, jika Rasul sering mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu, untuk mengunjungi para sahabat yang menetap di sana, Allahu Ta'alam. Setelah itu, Rasulullah melanjutkan perjalanannya menuju kota Madinah. Tidak lama kemudian, datanglah sekelompok orang-orang dari kaum Ansor yang menghunuskan pedang, lalu mengelilingi Rasul dan Abu Bakar, untuk mengawal mereka.
Pada saat Rasulullah meninggalkan daerah Kuba, saat itu adalah hari Jumat, maka dalam perjalanan menuju Madinah, Rasulullah melaksanakan sholat Jumat pertama dengan beberapa sahabat di lembah Wadi Ronuna. Yang nantinya di lembah tersebut dibangun sebuah masjid, yang kita kenal sekarang dengan nama Masjid Al-Jumu'ah. Dan sebagai catatan, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, saat itu kiblat kaum muslim masih menuju ke arah Baitul Maqdis, yang nantinya akan berganti menuju ke arah Ka'bah. Sementara itu, di seluruh kota Madinah sangat gemuruh, salawat serta salam terus terdengar untuk menyambut kedatangan Rasulullah. Baik kalangan bawah dan kalangan atas, semua ingin melihat sosok dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat muhajirin yang sudah sampai terlebih dahulu pun ikut menyambut kedatangan Rasulullah dengan sangat gembira. Ketika Rasulullah sudah memasuki kota Madinah, banyak sekali masyarakat Madinah yang menawarkan diri agar rumahnya dapat disinggahi oleh Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah setiap ditawarkan untuk singgah, beliau menjawab, "Biarkan untaku berjalan, sesungguhnya dia sedang diberi perintah." Hingga sampailah pada sebuah tanah lapang, di mana unta tersebut berhenti. Dan disitulah tempat yang akan dibangun masjidnya Rasulullah, tempat yang istimewa dan mulia yang kelak akan mencetak generasi-generasi terbaik umat muslim, dan tempat itu kita kenal sebagai Masjid Nabawi. Dengan demikian, dimulailah kejayaan kaum muslim dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan kaum muslim ke kota Madinah. Dalam waktu beberapa tahun ke depan, Islam pun berkembang pesat dan banyak orang yang memeluk Islam. Islam pun menjadi kuat. Peperangan demi peperangan pun dimenangkan kaum muslim. Dari penaklukan kota Mekah, Persia dan juga Romawi nantinya. Inilah kemenangan yang dijanjikan Allah Azza wa Jalla untuk kaum muslim. Satu-satunya agama yang diridhoi Allah Azza wa Jalla. Demikianlah ringkasan kisah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslim ke kota Madinah. Semoga ada hikmah dan manfaat untuk kita semua dari kisah menakjubkan ini. Sampai jumpa lagi di ringkasan cerita seru lainnya. Wassalamualaikum